kita semua terkait dengan kondisi yang ada. Kami persilakan Pak Akid. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Pak Sipen dan rekan-rekan yang lain, Pak Kepala Badan, Kepala Dinas, Pak Camat Manis Mata, juga yang hadir dalam kesempatan ini. Dia syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini berkaitan membahas masalah jembatan Sengkuang Merabung. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih pada bapak-bapak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk diundang dalam proses rapat koordinasi membahas masalah jembatan ini. Jadi menyikapi beberapa hal perkembangan informasi di lapangan berkaitan dengan masalah jembatan ini, oleh sebab itu saya kemarin pada waktu rapat paripurna pandangan umum anggota memang menyampaikan tujuan saya adalah agar memikirkan respon pemerintah daerah terhadap hal-hal yang dianggap urgen di tengah-tengah masyarakat kita, sementara barang ini sulit untuk digunakan kaitan dengan jembatan ini karena memang sudah parah jembatan itu rusaknya. Jadi sebelumnya saya mungkin menceritakan dulu kronologis masalah ini, mengapa saya harus menyampaikan dalam rapat banggar kemarin maupun pandangan umum kemarin. Setelah itu baru kita berpikir bagaimana mencari solusi ke depan. Nah, jembatan ini saya ceritakan dulu lah ya sebelumnya. Jembatan ini dibangun tahun 2007, itu melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan pada waktu itu. Saya pada waktu itu masih menjabat sebagai pendamping lokal kecamatan PNPM MP di Manis Mata. Jadi gaji saya pada waktu itu 400.000 sebulan. Nah, cukup lumayan besar lah waktu itu. 400.000 sebulan. Pertama tahun itu adalah tahun pertama program PNPM masuk ke kecamatan. Jadi salah satu kesepakatan yang prioritas dibangun itu adalah jembatan Sengkuang Merabung inilah yang lolos untuk dibangun. Kalau nggak salah anggarannya itu nggak sampai 300 juta. Oleh sebab itu cukup sederhana jembatannya. Tiangnya tidak menggunakan tiang beton, dia hanya pakai besi H saja. Tapi dari tahun 2007 sampai kejadian kemarin tahun 2022 cukup lumayan lama juga kan, belasan tahun. Nah ini tentu kalau segala kekurangan sebelumnya itu pasti ada. Karena saya lihat itu pada waktu sebelum roboh kena banjir di akhir tahun 2022 itu memang tidak fit benar lah jembatan tuh kalau berbanding jembatan yang di Silat. Di Sengkuang Merabung ini memang tidak terlalu fit. Makanya pada waktu itu saya itu sempat kepikiran, saya bilang mudah-mudahan lah beberapa desa seperti Sengkuang Merabung, seperti desa Pakit Selaba, seperti desa Pelampangan, itu mengalokasikan dalam APBD untuk melakukan renovasi perbaikan, pengencangan tali, mengganti tali misalnya, supaya bagus. Sempat terpikir seperti itu saya waktu itu. Nah, tetapi tetap bagus, walaupun tidak maksimal masih dapat dilewati masyarakat beraktivitas, membawa sepeda motor, membawa barang sayuran dan segala macam masih dapat dipakai waktu itu. Namun kejadian banjir besar yang tahun 2022 akhir itu, seperti jembatan di Riam Danau pun kena juga, maka jembatan yang di Sengkuang Merabung pun kena juga, sehingga roboh, kena kayu-kayu yang hanyut, kena air itu menghantam jembatan itu, sehingga kekuatan pondasi maupun kekuatan tiang penahan tali bentangan itu, besi H-nya itu tidak kuat. Saya lihat tuh patah besi H-nya itu, ada yang bengkok, tidak kuat lagi. Kalau tali bentang karena melihat masih melintang ini masih utuh, belum putus kan, tidak putus itu. Karena kalau putus sudah jatuh ke bawah. Ini tidak putus, saya lihat foto itu. Hanya tiang penyangga untuk tali bentang dia turun, patah, bengkok ke bawah. Ada yang tumbang mungkin, ada yang patah. Saya juga belum sempat ke sana, hanya mendapat foto-foto kiriman kawan. Nah, oke, ini masalah yang terjadi. Namun melihat perkembangan dari perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah, ini kesannya seperti tidak ada sinkron antara di bawah, di atas maupun pihak ketiga. Nah, saya tidak mau tentu perbedaan pendapat atau tidak sinkron ini muncul opini di tengah masyarakat yang membuat kesan kita pemerintah daerah atau pemerintahan daerah
ini lalu seolah-olah tidak peduli. Termasuk kan misalnya yang namanya unsur penyelenggara pemerintahan daerah ini kita tahu ya pasti eksekutif dan legislatif. Kami juga akan hak, maka dari itu saya menyampaikan bagaimana respon kita. Nah, apa opini yang berkembang? Opini yang berkembang setelah jembatan itu kejadian roboh, karena diketahui pemerintah daerah dan saya pun sempat menyampaikan rapat-rapat kerja, tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah adalah pada waktu itu saya ketahui Pak Sekda mengirim surat kepada Pak Camat untuk melakukan koordinasi dengan beberapa perusahaan setempat. Nah, hal ini berjalan. Pak Camat melakukan koordinasi, ketemu dengan PT USP, ada dokumennya dikirim beliau, ada datanya. Salah satu kesepakatan atau kesimpulan dari rapat yang dilakukan Pak Camat, rapat dengan PT USP itu adalah bahwa perusahaan siap membantu material pembangunan jembatan tersebut. Nah, namun perusahaan juga mohon bantuan bahwa tenaga teknis atau ya konsultan atau tenaga teknis inilah mereka tidak ada. Minta bantu dengan pemerintah daerah. Nah, meminta bantu dengan pemerintah daerah artinya kalau kita kaitkan dengan dinas terkait ya PU lah ya. Nah, PU untuk membantu bagaimana mengadakan tenaga teknisnya di lapangan supaya action pekerjaan bisa dimulai dan material-material bisa dibantu oleh PT USP. Ini perkembangan yang saya dapat berdasarkan informasi Pak Camat. Ya enggak, Pak? Nah, setelah itu Pak Camat melakukan koordinasi lagi dengan Pak Sekda. Pak Sekda memberi arahan bahwa Pak Camat coba lagi bersurat kepada Pak Bupati supaya Pak Bupati tujuannya adalah mungkin supaya Pak Bupati memberikan arahan atau penekanan kepada dinas terkait untuk menindaklanjuti tujuan dari pihak perusahaan yang meminta tenaga teknis tadi. Mungkin itu salah satu tujuannya. Nah, tadi pagi saya dikirim Pak Camat surat itu dari bulan Maret sampai sekarang sudah bulan Agustus, ini tidak ada perkembangan. Nah, opini berkembang di lapangan. Kesannya, bisa saja mungkin Pak Camat tersalah omong pun bisa saja. Atau tersalah tidak salah pun bisa saja. Kami sudah mengirim, tinggal pemerintah daerah yang belum ada responnya. Nah, ini kan sudah mulai tidak sinkron menurut pandangan saya. Sudah tidak respon. Saya ingin tujuan kita, walaupun jembatan itu misalnya hari ini atau anggaran perubahan ini tidak terlaksana, kita bertujuan misalnya ke tahun 2024 nanti di murni baru kita anggarkan, bisa saja ini tidak jadi soal. Tapi yang paling penting, jangan ada terjadi miskomunikasi antara pembicaraan di bawah dengan di atas. Artinya sepaling tidak kita di pemerintah daerah di tingkat 2 merespon apa yang disampaikan camat itu, apa jawaban kita. Oh, misalnya dinas PU menjawab begini. Nah, inilah yang kita pakai untuk membantu menjelaskan ke masyarakat, Pak. Maksud saya tujuannya itu. Misalnya, oke, tenaga teknisnya lagi disiapkan, kalau mau disiapkan. Kalaupun misalnya tidak, oke, tidak bisa, kami tetap tidak bisa melaksanakan, pokoknya apa adanya itu saja. Nah, bisa sejak seperti itu. Biar tidak ada kesan pembiaran terhadap informasi yang disampaikan Pak Camat ini. Nah, ini satu. Jadi tinggal kita nanti kesepakatannya seperti apa, memikirkan mengatasi miskomunikasi ini apa yang harus kita lakukan supaya sejalan. Baik pihak ketiga CSR perusahaan maupun Pak Camat di kecamatan maupun kita di kabupaten ini atau dinas PU sejalan, sinkron apa yang kita arahkan untuk memikirkan jembatan ini. Jangan supaya tidak terjadi saling lempar lagi. Nanti kalau tanda di perusahaan, oh kami dah siap, tinggal Pak Camat aja itu atau pemerintah gimana dengan atasnya, kami dah siap material, mereka aja tak menyiapkan dinas teknisnya atau tenaga teknisnya. Nah, ini kan bisa saja perusahaan asumsi seperti itu kalau ditanya wartawan atau apa. Yang kecamatan lagi kalau ditanya, udah kami dah kirim surat ke bupati, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Nah, ini kan jadi tidak nyaman ini kita ini, jadi tidak enak. Nah, maksud saya ini jangan terjadi, harus kita satukan persepsi, harus ujung-ujung sinkron biar enak didengar masyarakat. Nah, itu tujuannya. Nah, yang kedua, WA Group mungkin Pak Philip juga ada memantau kemarin
ada informasi tadi saya sampaikan kepada Pak bahwa kawan saya yang Wan Usman itu katanya dia sudah telepon dinas PU bahwa pekerjaan jembatan itu siap dianggarkan di perubahan ini. Bayangkan kalau tidak terjadi seperti apa. Saya tidak berani komen di grup itu. Mantu kepala desa ya? Nggak, LSM Pak, wartawan. Nah, artinya ini saya juga kalau memang dapat informasi tidak masuk dalam anggaran APBD perubahan, saya sampaikan pelan-pelan. Udah tidak usah, tidak jadi misalnya. Kalaupun yang ditelepon dari PU tadi siapa yang memberi penjelasan ini klarifikasi bagus-bagus. Nah, supaya tidak ada informasi yang tidak lah, karena masyarakat udahlah ibaratkannya itu mereka nih sakit melewati jalan itu, jangan lagi diberi harapan yang tidak Pak, makin sakit Pak. Ini yang kita tidak mau juga. Saya kira itu beberapa penyampaian yang dapat saya berikan. Tinggal nanti kita telah sama-sama Bapak Asisten nanti memandunya sama-sama. Waktu berjalan silakan nanti memberikan pendapat dan sarannya. Bagi saya karena saya ini secara teknis tidak memahami juga. Jadi pikiran saya tuh yang paling utama tadi itu menyingkronkan pemahaman kita tadi ya, menyamakan persepsi kita tadi ya. Jangan ada saling lempar. Jadi perusahaan pun kapan perlu Pak dipanggil ke sini supaya connect sama nanti. Dipanggilin tidak datang. Dan nanti kan dipanggil jelas secara bagaimana informasi dipanggil. Ya. Jangan saling lempar lah. Jadi supaya benar-benar ini tidak ada saling menyalahkan. Nah, jadi kalaupun membuat alasan tuh sama alasannya itu tujuannya sama, tidak saling menyalahkan. Jadi tujuannya sama. Saya kira itu Pak yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.